Saudara-saudara yang saya kasihi, dimanapun saudara-saudara berada, mari kita satukan hati kita di dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Jikalau sesaat lagi kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami memohon pertolongan dan pimpinan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya mengajak Anda semua membuka Mazmur pasal yang kedua, ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat, dan kemudian dilanjutkan dengan ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan membacakan Mazmur itu demikian. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di sorga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Kita lanjutkan dengan ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sering mendengar orang mengatakan, manusia berencana, Tuhan yang menentukannya. Ini kalimat bijaksana yang sudah sangat sering kita dengar. Tapi saya ingin memodifikasi bagaimana? Saya akan memodifikasi demikian. Manusia berencana, tetapi Tuhan menertawakannya. Sesuai yang saya kasih, ini bukan lelucon, ini bukan joke. Ini dinyatakan di dalam Mazmur kita. Mazmur yang tadi kita baca. Yaitu ketika raja-raja, pembesar-pembesar bersekongkol melawan Allah. Lalu apa yang menjadi reaksi dari Allah? Dalam ayat yang ke-4 dikatakan dia, yaitu Allah, yang bersemayam di sorga tertawa, mengolok-olokkan mereka. Tuhan mengolok-olok mereka. Manusia boleh berencana, tetapi Tuhan menertawakannya. Sudah barang tentu, manusia yang ditertawakan ini adalah manusia yang memiliki rencana-rencana jahat, rencana-rencana yang akan melawan kehendak Allah. Seolah-olah mereka dapat berencana dan dapat mengalahkan Allah. Maka Allah pun hanya bisa tertawa, mentertawakan ulah manusia yang tidak tahu diri ini. Oleh karena itu, pada akhir dari bacaan kita dikatakan atau diserukan, maka dari itu janganlah kita melawan Allah, malah sebaliknya beribadahlah dengan sungguh-sungguh, ciumlah kakinya dengan gemetar agar supaya ia tidak murka. Sebab ketika Allah murka, maka sungguh tidak ada seorang pun yang akan dapat selamat. Orang-orang yang bersekongkol, orang-orang kuat ya, karena dikatakan raja-raja, penguasa-penguasa, ini tentu bukan orang biasa, melainkan orang yang punya kekuasaan, punya kekuatan, bersekongkol berarti berkumpul, bekerja sama untuk berusaha melawan Allah dan mengalahkan Allah. Orang yang semacam ini akan menemukan kehancurannya. Karena tidak ada satu kekuatan pun yang dapat melawan ataupun apalagi mengalahkan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai umat yang percaya kepadanya, mari kita hidup di dalam kepatuhan dan ketaatan. Setiap rencana yang kita miliki, setiap rencana yang kita buat dalam kehidupan kita, biarlah rencana itu senantiasa dilandasi dengan semangat
taat dan patuh kepada Allah, bukan semangat melawan dan berusaha mengalahkan Allah, karena itu sungguh sesuatu yang sia-sia. Mari kita hidup di dalam ketaatan dan kepatuhan kepada Allah, sebab hanya dengan demikianlah maka kehidupan kita akan diliputi dengan damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, dan biarlah di dalam kehidupan ini kami senantiasa taat, setia, dan patuh kepada Tuhan, supaya hidup kami senantiasa di bawah naungan, pemeliharaan, dan perlindungan dari Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.